Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai kebiasaan pengembalian. Tiap orang pasti punya kebiasaan ya, misalnya kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan buka pintu pakai tangan kiri. Ya kalau Kidal sih biasanya buka pintu pakai tangan kiri ya. Aku punya cerita unik sih mengenai kebiasaan pakai tangan kiri ya. Waktu aku masih SMP atau SMA, aku naik becak kebetulan yang mengemudi. Pak becaknya itu orangnya udah tua banget. Terus waktu aku udah sampai ke tempat tujuan, aku bayar dan aku ngasih uangnya itu pakai tangan kiri karena ya memang aku kidal gitu. Spontan Pak becak ini protes dan memarahi saya kalau memberi pakai tangan kiri itu nggak sopan. Ya, itu kan karena kebiasaan ya. Jadi kejadian itu bikin aku harus berpikir, walaupun di sini bukan dunia barat, tetap harus memakai norma-norma atau kebiasaan yang diakui sopan untuk kebanyakan orang Asia, yaitu memberi sesuatu pakai tangan kanan. Karena aku punya pengalaman seperti itu, jadi ketika aku memberi sesuatu ke orang, itu pasti aku ingat untuk memindah barangnya ke tangan kanan, walaupun itu menyalahi otakku. Jadi kebiasaan kalau orang kidal itu kan melakukan apa-apa pakai tangan kiri ya. Itu agak berpikir sebentar, terus merubah dan mengganti dengan memberi pakai tangan kanan. Juga sewaktu aku cedera kemarin, lengan kiri kan sakit, supaya cepat sembuh, aku mulai memakai tangan kanan lebih sering daripada biasanya. Mengangkat barang, membuka pintu, itu aku lakukan pakai tangan kanan. Memang agak sulit pertamanya, awal-awalnya agak aneh ya megangnya. Tapi lama-lama ya lumayan lah. Kalau inget itu pakai tangan kanan, akhirnya tangan kiriku lebih cepat sembuhnya. Tapi setelah sembuh ya balik lagi ke tangan kiri. Nah, yang aku ingin bahas itu waktu main badminton itu banyak orang atau anak-anak biasanya punya ciri khas pengembalian. Oh, anak ini suka nyemes kalau bola diangkat. Oh, anak ini suka kasih drop shot silang. Nah, itu ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dari anak-anak yang bisa kita pelajari atau kita ingat, terus bisa kita manfaatkan atau bisa kita tungguin. Nah, orang yang sadar kalau punya kebiasaan itu bisa merubah kebiasaannya langsung. Tapi kalau nggak sadar, dia akan melakukan kebiasaan itu terus-menerus. Misalnya, ketika ada lawan yang ingin melakukan drop shot, dia akan melakukan gerakan tertentu. Misalnya, membuka mulut, melet, atau menjulurkan lidah. Itu biasanya dia akan kasih drop shot. Nah, itu kita bisa tungguin. Oh, ini orang mau drop shot, jadi langsung kita maju. Terus mati. Nah, setiap kali dia melakukan drop shot, terus langsung mati. Harusnya lawan itu sadar, kenapa ya kok setiap kali aku drop shot kok langsung mati. Lawannya udah nungguin di depanku. Nah, itu kalau kamu nyadar atau kalau lawannya nyadar, itu harus merubah kebiasaan. Kalau enggak ya mati di situ terus. Tapi masalahnya adalah kamu bisa enggak merubah arah?
Misalkan kita biasanya drop shot itu lurus biasanya ya. Terus kita kasih drop shot silang, bisa nggak? Ya seharusnya mudah saja ya merubah dari yang lurus ke silang, tapi bisa nggak nanggung nggak atau bisa nggak nyangkut nggak? Nah itu kan karena kebiasaan kita melatih yang hanya lurus-lurus aja, yang silang nggak dilatih, kemungkinan bisa nyangkut, bisa out atau tanggung. Nah lawan juga bisa langsung kill. Kalau menurut saya kebiasaan itu ada dua macam. Yang pertama karena senang melakukan itu. Terus dijadikan pukulan favoritnya dia. Yang kedua, tekniknya dia cuma menguasai yang itu. Nggak bisa menguasai teknik lain. Makanya timbul kebiasaan seperti itu. Tidak masalah kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yaitu jadi ciri khas kamu mainnya kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau kebiasaanmu itu sering mengorbankan poin. Jadi karena kebiasaan-kebiasaanmu lalu lawan bisa nungguin yang pertama. Yang kedua, misalkan karena kebiasaanmu seperti itu, terus bolanya jadi tanggung atau nyangkut atau out. Jadi kamu harus berpikir, setiap kali aku melakukan gerakan yang ini, kenapa kok selalu out? Bukan karena kurang latihan, tapi karena ada kebiasaan tertentu yang kamu lakukan. Contohnya, setelah mukul, terus kamu nggak kembali ke posisi siap, tapi nunggu aja. Nah, itu masalah juga. Terus misalkan habis smash atau habis kelop, terus posisi tangan itu gantung, jadi raketnya itu di bawah, nggak siap di tengah-tengah. Biasanya kan kalau posisi siap tuh pasang kuda-kuda, raketnya itu dipasang di tengah-tengah, jadi kepala raketnya itu di sekitar ketinggian dada. Tapi ada orang yang habis mukul terus tangannya itu diayun di bawah, jadi kayak ya nyantai gitu, habis mukul terus tangannya raketnya ditaruh di bawah. Nah kalau sama lawan langsung, lawannya main cepet langsung di smash atau di drive ke arah badan, otomatis telat, pengembaliannya telat, lalu ya mukul mengembalikan seadanya dan akhirnya nanggung sama lawan langsung di kill. Oke, kiat-kiatnya bagaimana kita bisa merubah kebiasaan? Ya yang pertama kita harus mau dulu. Kebiasaan ini perlu nggak kita rubah? Kalau misalkan merugikan kita ya harusnya kita rubah. Kenapa enggak gitu? Kalau bisa lebih baik ya harus kita rubah. Terus kalau kita rubah itu ada manfaatnya enggak? Mungkin di awal-awal pasti sulit ya untuk merubah kebiasaan karena ya itu udah terjadi otomatis gitu. Tapi kalau kita ingat bahwa ini adalah suatu kebiasaan, karena ini merugikan jadi aku harus merubahnya. Atau kalau enggak, oh aku punya kebiasaan ketika aku ngasih net itu biasanya nggak lurus aja tapi selalu silang dan kebanyakan tanggung atau nyangkut. Coba aku pingin belajar lagi lah satu kebiasaan baru, yaitu kalau dapat net aku akan coba untuk netting lurus, walaupun tanggung nggak apa-apa aja. Pokoknya kan aku punya niatan untuk belajar yang lurus, nggak apa-apa, nanti lama-lama kan nggak nanggung, namanya juga latihan kan. Jadi tips yang pertama, kamu harus berani mencoba atau berani menantang diri sendiri. Walaupun atlet itu kadang aku sering dengar komentatornya di BWF bilang kalau pemain yang ini
misalkan berhadapan dengan pemain lawan yang nettingnya bagus atau net killnya bagus, itu selalu nggak berani ngenet tipis dibales net tipis. Tapi ketika berhadapan dengan lawan yang itu selalu diangkat atau dibuang. Jadi komentatornya itu nyadar kalau ada kebiasaan tertentu dari pemain ini, ketika berhadapan dengan pemain yang itu selalu takut atau nggak mau challenge, nggak mau nantang diri sendiri untuk main adu net, tapi takut langsung dibuang ke atas. Cara yang kedua, kalian bisa coba main memakai strategi. Kadang kalau kita mainnya random ya pasti akan keluar kebiasaan-kebiasaan. Tapi misalkan kita pakai strategi, coba kali ini aku ingin berjanji pada diri sendiri untuk memberikan, misalkan kebiasaan kita itu kalau habis di serve terus ngasih ke net silang gitu. Terus lawan kan udah nungguin di situ. Nah, kebiasaan walaupun kita sebagus apapun net silang kita, setipis apapun, tapi kalau udah jadi kebiasaan dan lawan tuh tahu, kita pasti udah ditungguin. Misalkan ada kebiasaan itu yang kalian ingin rubah, jadi sekarang mulai pasang strategi. Setiap kali kalian dikasih serve atau setiap kali kalian terima serve, coba kembalikan lurus. Jadi itu strateginya, kalian belajar pada game ini selalu ngasih lurus, entah mau di lob atau di net, tapi harus lurus. Jadi disengaja, bukan, walaupun lawannya memang udah siap di lurusan kamu, tapi sengaja kamu harus kasih lurus, karena itu memang topik pembelajaran yang ingin kamu dapat pada game atau latihan ini. Kiat yang ketiga, kalian harus belajar lagi teknik-teknik yang benar. Atau kalaupun nggak benar ya coba teknik-teknik yang nggak bikin kamu nyaman. Mungkin kamu males untuk belajar teknik lain, terutama di grip ya, karena kamu udah nyaman dengan kebiasaanmu yang kemarin. Misalkan yang di kalangan teman-teman biasanya kalau terima defense itu pakai forehand tapi dibalik, jadi dibuat kayak backhand gitu. Itu sebenarnya aku dulu juga waktu belajaran sama coachku udah diamati kalau aku setiap kali di smash mengembalikannya juga seperti itu, dan bisa kembali malah lebih bagus sih, malah tipis, tapi sama coachnya nggak boleh. Dan sejak itu aku diajari untuk dirubah menjadi pukulan defense yang backhand. Pada awalnya ya memang tanggung atau tambah nyangkut, pokoknya tambah jelek lah permainannya kalau defense yang baru dirubah. Tapi lama-lama aku mulai mendapat manfaatnya. Kalau pakai pukulan backhand untuk defense, aku bisa ngarahin bola lebih banyak ke arah-arah lainnya, termasuk mau di net atau mau di drive atau mau di lob, itu pakai backhand semua. Tapi kalau pakai cara yang forehand dibalik supaya bisa jadi backhand, nah kayak gitu cuman bisa mengembalikan maksimal 2 atau 3 titik pengembalian aja, kurang kaya. Jadi kalian mungkin perlu belajar teknik-teknik lain yang bisa memperkaya titik-titik pengembalian kalian. Jangan cuma menyerah pada kebiasaan atau dalam keadaan aku bisanya gini kok dan ini menurutku cukup bagus. Jadi jangan puas dengan itu. Kalau bisa mengembalikan ke tempat yang lain, kenapa tidak gitu. Nanti mungkin sekarang kalian masih muda, belum menemukan manfaatnya gitu. Tapi kalau udah tua, kemarin ada
om-om yang sharing sama aku, kalau pukulannya sekarang pada titik tertentu gerakan yang itu selalu out atau selalu nyangkut. Nah, itu karena apa? Ya karena usia. Sebenarnya bukan karena usia terus pukulan kita ngawur atau jelek ya. Tapi karena langkah kita menjadi lebih lambat karena kena usia ini, jadi gerak kita jadi lambat. Tapi kalau lengan sih selama dia latihan setiap hari harusnya nggak masalah, masih bisa untuk mengembalikan lebih presisi juga bisa. Cuman masalahnya kalau langkahnya telat pasti ada risikonya. Nah, itu yang bikin out atau nyangkut. Lalu aku bilang ke om ini kalau ya karena usia kita memang harus merubah cara kita bermain. Kalau biasanya kita dikasih backhand terus kita buang lob, ternyata lob kita mungkin kurang keras karena usia ya. Jadi kita harus merubah seperti caranya bapak-bapak atau om-om yang lain yang kita tahu umur 60-70-an tetap main badminton dan biasanya bolanya itu tipis-tipis atau cuman pressing-pressing aja, nggak main smash-smash keras. Bahkan kemarin aku main sama om-om itu jarang sekali ngelap karena kalau ngelap yang sampai belakang itu kan butuh banyak energi ya. Jadi untuk 3 kali ngelap mereka pasti udah capek, pasti diturunin bolanya kalau kalian ngamati. Lagi pula kalau ngelap itu sama lawan kan biasanya dikocak ke kiri kanan di belakang terus, capek om-omnya. Jadi makanya caranya om-om atau bapak-bapak yang udah tua itu untuk bisa mengolah bola ditaruh di drop shot dia harus latihan itu sampai bolanya tipis dan bisa mencetak poin. Nanti aku share ya di video-video berikutnya bagaimana main sama om-om itu seberapa tipis mereka bola-bolanya. Aku udah punya videonya, nanti tunggu aja, bentar lagi aku edit. Oke guys, sementara gitu aja tips-tips dari aku. Mohon maaf kalau ada salah. Kalau kalian punya ide lain silahkan tulis di kolom komentar. Kalau merasa bermanfaat videonya silahkan di share, di like, atau ya terserah lah mau diapain. Oke guys, gitu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.
bisa apik.